Kasus Cilegon masih berproses di PN Serang, kuasa hukum media Bahri keberatan atas pemberitaan publik Banten. Jurnalis GWI mengabarkan, perkara sengketa pemberitaan terkait kasus di wilayah Cilegon saat ini masih dalam tahap proses awal di Pengadilan Negeri Serang dan belum memasuki pokok perkara. Namun demikian, media Bahri menilai munculnya pemberitaan publik Banten berjudul "Oknum Wartawan Diduga Buat Berita Hoaks, Dewan Pers Turut Jadi Tergugat di PN Serang" justru berpotensi menyesatkan publik karena memuat tuduhan sepihak di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Kuasa hukum media Bahri, Muhlisin, SH, menyampaikan keberatan keras atas tayangnya berita tersebut. Muhlisin menegaskan bahwa pemberitaan itu muncul pada saat proses persidangan belum memasuki substansi perkara, sehingga publik bisa salah memahami fakta hukum. Perkara ini masih dalam tahap awal dan belum masuk pembuktian. Namun media tersebut sudah menayangkan tuduhan sepihak yang tidak pernah dikonfirmasi kepada kami. Ini sangat tidak tepat dan dapat mempengaruhi persepsi publik, ujar Muhlisin. Muhlisin juga menegaskan bahwa berita yang dijadikan dasar dalam artikel publik Banten bukan merupakan berita yang diterbitkan oleh Kabar Bahri. Menurutnya, kesalahan identifikasi tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa konten yang ditayangkan publik Banten tidak melalui proses verifikasi yang semestinya. Turut mendampingi, Joseph Sutanto, SH, menyatakan bahwa media seyogianya berhati-hati dalam menayangkan pemberitaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan, terlebih apabila belum memasuki pokok perkara. Ketika proses persidangan masih di tahap awal, media seharusnya menjaga akurasi dan tidak membuat kesimpulan yang berpotensi menyesatkan publik. Apalagi tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan, tegas Joseph. Sementara itu, pemimpin redaksi media Bahri, Romli, menyoroti persoalan transparansi dari publik Banten. Romli menyampaikan bahwa dalam box redaksi media tersebut tidak ditemukan alamat kantor, tidak ada penanggung jawab, dan tidak tercantum kontak redaksi, sehingga upaya klarifikasi tidak dapat dilakukan dengan cepat sebagaimana mestinya. Kami keberatan bukan hanya karena pemberitaannya tidak akurat, tetapi juga karena kami tidak bisa menghubungi redaksinya. Tidak ada alamat, tidak ada penanggung jawab, tidak ada kontak. Ini menyulitkan komunikasi dan tidak sesuai standar media profesional, jelas Romli. Hingga berita ini dimuat, publik Banten belum memberikan tanggapan atas permintaan hak jawab tersebut. Dari Tangerang, jurnalis GWI, Budi Triswantoko, mengabarkan. Nasihat hukum dan Bapak pimpinan redaksi dari media kabarbahri.com ingin meminta konfirmasinya Pak terkait pemberitaan ini di salah satu media online yang menyebut diduga ada oknum wartawan dari kabarbahri.com menyebarkan berita hoaks. Tanggapannya Pak? Jadi selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi pemberitaan dari rekan-rekan media yang menyangkut hari ini mengatakan bahwa media Bahri menyebar hoaks, kita ingin memberikan klarifikasi. Salah satunya bahwa perkara media Bahri terkait pemberitaan yang sebelumnya yang ada di Cilegon itu sudah masuk perkara di Pengadilan Negeri Serang dengan nomor perkara 232. Jadi seharusnya tidak media-media yang memberitakan harus memberikan dua arah, harus meminta klarifikasi kepada pimpinan redaksi media Bahri. Kami dari kuasa hukum keberatan dengan penayangan berita tersebut. Kami juga akan melakukan hak jawab karena serangan merugikan, karena belum ada putusan pengadilan dari pihak media dengan narasumber, ya salah satu narasumber yang ikut di dalam persidangan tersebut mengatakan bahwa media Bahri menyebarkan hoaks. Hal itu tidak benar, karena narasi berita tersebut sekarang sedang diuji di Pengadilan Negeri Serang. Yang kedua, bahwa media yang memuat ini juga tidak ada alamat maupun penanggung jawab ataupun nomor kontak yang bisa dihubungi di dalam box redaksinya. Sehingga mungkin ke depannya kami akan menganalisa apakah permasalahan ini akan kita bawa ke Dewan Pers. Tapi yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan hak jawab sesuai dengan yang dianjurkan oleh Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers sendiri terkait sengketa pemberitaan pers harus kita mulai dengan hak jawab. Nanti apabila
narasinya masih berlanjut, ya kita akan mempertimbangkan untuk melakukan laporan atau mengambil langkah hukum lanjutan terkait pemberitaan ini. Lalu terkait media yang menayangkan berita tersebut, apakah sebelumnya ada konfirmasi ke pihak media Kabar Bahri? Tadi kami dari kuasa hukum sudah berkomunikasi dengan yang menayangkan berita tersebut. Dia mengakui bahwa tidak ada klarifikasi ataupun konfirmasi kepada redaksi Media Bahri, sehingga penyebutan Media Bahri kami sebagai kuasa hukum sangat keberatan, dan narasi-narasi tersebut tidak terulang lagi, karena saya bilang tadi bahwa Media Bahri dengan judul yang ada di Serang yang sedang disengketakan sedang kita uji di Pengadilan Negeri Serang terkait itu, dan seharusnya tidak masuk di pokok perkara. Lalu secara tidak langsung untuk penasehat hukum Kabar Bahri ini membantah berita tersebut ya Pak ya? Ya, kita sangat membantah dan kita sangat keberatan, dan kami mohon kepada media-media lain agar tidak menayangkan sesuatu tulisan yang sedang dalam berpengadilan dan sedang menjadi sengketa, agar tidak menimbulkan narasi-narasi negatif yang merugikan dari klien kami Media Bahri. Oke, demikian. Oke, terima kasih.